Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang baik hati, insyaallah Allah berkahi. Insyaallah kita kembali lagi di program Iqra. Program ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar tentunya. Kita akan sama-sama telaah lagi bacaan kita sudah sampai mana tingkat benarnya, sudah sampai mana kita belajarnya, apa-apa saja yang salah dari bacaan kita, insya Allah kita akan pelajari sama-sama di program Iqra ini. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sampai hari ini sampai pada penghujung surah Al-Insan. Kita masuk di ayat 27 sampai nanti selesai di ayat 31. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah bahas mengenai Al-Insan itu apa, cara bacaannya dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa juga pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan bacaannya, tajwidnya, kita akan terlebih dahulu membaca sama-sama. Kita akan baca sama-sama bacaan surah Al-Insan di ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan baca sama-sama, silahkan pemirsa di rumah buka Al-Qur'annya masing-masing, atau mungkin yang ada di HP-nya aplikasi Al-Qur'an pun boleh, tidak masalah ya. Silahkan kita simak bacaannya dari ayat 27 sampai 31. Saya akan baca, silahkan pemirsa simak bacaannya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, itu dia bacaannya. Kita selanjutnya akan mentadabbur atau mentelaah ya, berusaha mengambil pelajaran dari ayat yang tadi sudah kita baca. Di ayat 27-nya pemirsa, Allah mengatakan inna haula'i, sungguh mereka itu, maksudnya mereka itu adalah orang-orang kafir, karena di sebelumnya di episode yang kemarin juga kita sudah membahas bahwa jangan ikuti orang-orang kafir, ya kan? Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' man minhum athiman au kafura. Jadi jangan kita ikuti mereka. Jadi Allah di ayat ke-27-nya mengatakan inna haula'i, sungguh mereka itu ya, orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai kehidupan dunia. Wara'ahum yauman thaqila. Wara' itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya di belakang. Wara' itu artinya di belakang.
artinya kenapa Allah menggunakan waro ini di belakang mereka. Jadi orang-orang kafir itu bukan artinya dia tidak mempercayai hari kiamat, tapi dia itu meninggalkan atau membelakangi hari kiamat. Artinya mereka tidak peduli, tidak menganggap, bahkan mungkin mereka acuh, meremehkan, menyepelekan seperti itu. Maka ciri-ciri dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu ciri-ciri kekufuran adalah dia mencintai kehidupan dunia dan tidak mempercayai akhirat. Artinya dia meninggalkan akhirat. Maka dua ini adalah salah satu ciri kekufuran. Kalau kita sudah cinta dunia dan mulai melupakan akhirat, udah mulai nih ada timbul rasa cinta di dunia dan sudah mungkin agak melupakan akhirat, artinya tumbuh benih-benih kekufuran dalam hati kita. Hindari hal tersebut, ya. Kita cinta dunia dan meninggalkan akhirat kita. Kalau cinta dunia karena kita ingin, bukan cinta dunia, maksudnya kita mencari dunia, itu halal-halal saja. Karena salah satu asas dalam Islam, ya, dalam Islam itu yang paling penting, ya, salah satu yang paling penting adalah bertahan hidup. Tidak boleh kita menyepelekan hidup kita di dunia, itu tidak boleh, haram jatuhnya. Kalau kita sampai meninggalkan kehidupan dunia, haram hukumnya. Jadi tapi yang salah adalah ketika kita yuhibbu. Allah menggunakan kalimat yuhibbu. Yuhibbu itu artinya cinta. Cinta, sebagaimana orang yang bercinta, sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta, dia akan lupa, dia akan lalai dengan segala hal-hal yang lainnya. Seandainya kita seorang jatuh cinta kepada seorang wanita, kalau dia udah jatuh cinta sama satu perempuan, semua perempuan yang lainnya di mata dia itu biasa saja, bahkan jelek. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang Allah ingin berusaha sampaikan ketika Allah menggunakan kalimat yuhibbuna, mencintai. Ya, jadi kalau Allah memilih sesuatu kalimat, itu artinya kalimat tersebut itu bisa kita kaji lagi, bisa kita pelajari kenapa sih Allah menggunakan kalimat yuhibbuna. Mencintai ajilah itu artinya kehidupan dunia. Ternyata orang-orang yang mencintai kehidupan dunia sehingga dia melupakan akhiratnya, itulah ciri-ciri kekufuran. Ingat, dia mengejar dunia sampai dia melupakan akhirat. Bukan mengejar dunia saja, tidak boleh dipotong di situ, tidak boleh. Tapi mengejar dunia sehingga dia melupakan akhiratnya. Nahnu, kata Allah, khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, wa syaddadna asrahum. Syaddad itu artinya memperkuat, asrahum itu tubuh atau persendian mereka. Tapi kata Allah, wa idza syi'na, ya, dan apabila, ya, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa dengan mereka. Artinya Allah itu kalau ingin mengganti umat-umatnya sebagaimana umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah, walau Allah sudah menciptakan mereka, memperkuat, menyempurnakan penciptaannya, diperkuat lagi sendinya, dibuat bagus lagi wajah dan rupanya, ya. Wa idza syi'na, tapi apabila jika kami baddalna, menggantikan mereka, amsalahum tabdila, sebagaimana kami mengganti yang serupa dengan mereka. Artinya kalau Allah berkehendak, kita ini dapat digantikan oleh orang-orang lainnya. Ini juga yang kita hadapi di kehidupan kita. Kita mohon maaf, ya, kalau kita terlalu, seandainya kita kerja di sebuah perusahaan, kita mati-matian kerja di tempat tersebut, kita mati-matian kerja di tempat tersebut, bahkan kita melupakan Tuhan kita lupakan anak istri kita, mereka ternyata juga memiliki kebutuhan di rumah, yaitu hadirnya kita sebagai sosok ayah dan sosok suami, atau bahkan kita sampai melupakan orang tua kita karena kita terlalu fokus. Jadi kita mengabaikan aspek-aspek lain, walaupun kita mencari nafkah, ya, tapi kita mengabaikan aspek-aspek lain dalam berumah tangga. Suatu saat ketika kita wafat, perusahaan tersebut tetap berjalan, ada atau tidak ada kita.
suatu saat kita wafat, mereka memberikan atau berkabung kepada kita mungkin hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah. Setelah itu datang lagi orang yang mungkin sama dengan kita menggantikan posisi kita di perusahaan tersebut. Yang mungkin sama dengan kita atau bahkan lebih dari kita menggantikan posisi kita di perusahaan tersebut. Ini yang berusaha Allah sampaikan. Kalau walaupun engkau hebat, kata Allah, kalau kami berkehendak, kami bisa menggantikanmu dengan sesuatu yang sama atau sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sadar-sadar porsi, ya, sadar-sadar kehidupan, sadar-sadar diri, insya Allah jangan sampai kita zolim kepada waktu, jangan sampai kita zolim kepada orang tua, anak, istri, keluarga, dan lain sebagainya. Inna hadhihi tadhkirah. Perhatikan kalimat ini. Sungguh hadhihi, ayat-ayat ini tadhkirah, hanya peringatan. Faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, tentu dia mengambil jalan dari peringatan-peringatan tersebut. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tetapi ya, kalau tidak mampu menghendaki jalan tersebut, maka Allah Maha mengetahui. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, ya. Innallaha kana aliman hakima. Kalau memang kita tidak mampu, ya Allah Maha mengetahui. Ya udah, Allah tahu kok kalau seandainya kita tidak mau mengambil pembelajaran tersebut. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dan perhatikan kalimatnya, Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Waz-zalimina a'adda lahum adzaban alima. Dan orang-orang yang zalim, maka Allah akan sediakan baginya azab yang pedih. Jadi memang kalau memang kita mau mengambil peringatan-peringatan yang datang, ya, peringatan-peringatan itu tidak hanya di ayat ini saja. Peringatan-peringatan itu sesimpel kita mendengar azan, itu peringatan untuk kita. Sesimpel kita mendapat ajakan dari orang datang berbuat baik kepada kita, ya, terus ada orang yang menasihati kita sesuatu, terima nasihat tersebut, ambil peringatan-peringatan tersebut. Sungguh peringatan tersebut pun datang dari Tuhanmu, datang dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah menyampaikan langsung pesan-pesannya kepadamu. Pasti melewat perantara-perantara orang lain. Atau mungkin kita mendengar khutbah, kita mendengarkan nasihat, atau mohon maaf, omelan atau ocehan dari ibu kita, itu merupakan pesan dari Tuhan kita. Maka ambil pesan tersebut, ambil nasihat tersebut. Ingat Allah bilang, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan orang yang ia kehendaki ke dalam rahmatnya. Waz-zalimina a'adda lahum azaban alima. Untuk orang-orang zalim, baginya azab yang pedih. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai tajwid dan tahsinnya insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke bagian tajwid, ya, atau bacaannya. Seperti biasa, metode yang kita gunakan dalam pembelajaran kita adalah metode CSBA. Cara santri belajar aktif. Di mana metode ini mengharuskan pemirsa lebih sering mengulang lagi apa yang saya sampaikan. Diulang-ulang terus, ya. Pengulangan demi pengulangan tersebut akan membuat kita jadi terbiasa, lisan kita tidak keluh, mudah nanti insya Allah dalam kita membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran sekali lagi saya sampaikan bukan masalah siapa yang faham, siapa yang pandai, tapi siapa yang sering dan terbiasa dalam membaca Al-Quran. Intinya kita membiasakan diri kita dalam membaca Al-Quran. Kita masuk di ayat 27 pada hari ini insya Allah. Inna haulai. Kita coba baca 1, 2, 3. Inna haulai. Nun yang pertama harus kita perhatikan adalah huruf nun. Huruf nun ini pemirsa merupakan huruf
yang memiliki tasydid. Tasydid itu artinya ya kita membacanya dengan menekan kemudian kita melepaskan. Inna. Nih tanda tasydid itu seperti ini. Ya, atau kalau guru ngaji kampung kita bilang tanda sabdu ya, seperti ini. Jadi inna. Oke, seperti itu cara membacanya. Tahan baru lepaskan. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ini ada huruf H. Huruf H di sini merupakan H yang besar, bukan H kecil. Jadi bacanya H. H tebal, bukan H tapi H. Innaha, seperti itu. Innahau. Perhatikan ada tanda melintang di atas seperti ini. Kalau bertemu tanda yang melintang di atas seperti ini, garis panjang, maka dia itu kita baca panjang lebih dari 2 harokat. Bahkan bisa 5 atau 6 harokat. Ya, ini namanya, kalau yang di sini namanya mad wajib muttasil. Oke? Innahau 6 harokat. Alasannya adalah di sini mad tabi'i atau mad yang panjang biasa yang 2 harokat saja. Setelahnya bertemu dengan hamzah. Ini ada hamzah. Jadi kalau ada alif huruf hamzah sebelumnya itu merupakan huruf yang panjang yang berharokat fathah, maka dia menjadi mad tabi'i, dari mad tabi'i bisa menjadi mad jaiz atau mad wajib. Intinya kalau bingung pemirsa, lihat kalau ada tanda yang melintang di atas seperti ini, artinya ini panjang. Baca saja. Innahau, lamnya juga sama. Lai. U dan I di sini hamzah dan hamzahnya harus dibaca dengan jelas. Jangan sampai innahaulai. Tidak jelas tapi hau lai. Innahaulai. Jelas ya. Yuhibbu. Nah, ini baru kita menggunakan hak tipis. Hu. Hu. Hak yang kecil ya. Kalau yang tadi ha besar. Ha. Kalau ini ha, hi, hu. Tipis saja dia, kecil. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ah, ih, Jadi yuhibbuna. Coba kita baca 1, 2, 3. Yuhibbuna. Baknya tasydid. Jadi ditahan lepas. Yuhibbuna. Innahaulai yuhibbuna. 1, 2, 3. Innahaulai yuhibbuna. Yuhibbuna langsung pindah ke sini. Al-ajilah. Ajilah. Yuhibbuna al-ajilah. 1, 2, 3. Yuhibbuna al-ajilah. Huruf ain. Perhatikan. Huruf ain ini pemirsa merupakan huruf yang berbeda dengan alif ataupun hamzah. Jangan kita baca nal ajilah tapi ajilah. Yuhibbunal ajilah. Innahaulai yuhibbunal ajilah. 1, 2, 3. Innahaulai yuhibbunal ajilah. Ajilah di sini pemirsa, kalau kita hentikan bacaannya, maka ajilah.
Tapi kalau kita sambung bacaannya, yang tadi bacaannya ajilah, ha di sini ya, menjadi ta. Contoh, ajilata wa yadharuna. Yang ini namanya huruf ta marbutoh. Ta marbutoh kalau disambung bacaannya menjadi ta, tapi kalau dihentikan atau disukunkan bacaannya maka dia menjadi ha. Maka kalau kita hentikan tadi yuhibbunal ajilah. Tapi kalau kita sambung yuhibbunal ajilata wa langsung pindah ke wa yadharuna. Oke, kita masuk. Wa yadharuna 1 2 3. Wa yadharuna. Perhatikan yang pertama di sini kita bertemu dengan huruf dzal. Huruf dzal. Huruf dzal ini pemirsa, dia berbeda dengan huruf zai. Zai itu seperti ini. Nah, kalau dzal seperti ini. Beda. Yang satu dzal, za, za, zi, zi, zu, zu, az, iz, uz. Yang ini, yang zai, itu Z seperti dalam bahasa Indonesia Z, zaza, zizi, zuzu. Kalau yang ini zaza, zizi, zuzu. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Ya, ujung lidah bertemu gigi seri atas. Seperti itu cara menyebutkannya. Za, zi, zu. Ya. Wa yadharuna. Jadi pakai zai, pakai zal. Wa yadharuna. Ro itu tebal kalau dia dhammah u. Kalau dia dhammah atau fathah, ro itu menjadi tebal. Ru, ru, bukan ru. Beda. Ru dengan ru. Ru dengan ru. Berbeda, dia tebal. Ajilata wa yadharuna wara'ahum. Wara'ahum. Ingat di sini ada garis melintang di atas. Jadi kita harus baca wara panjang. Wara'ahum 1 2 3. Wara'ahum. A-nya harus jelas, jangan kita baca wara'ahum. Tapi wara'ahum. Ini haknya hak tebal ya, hak besar. Ha hi hu, ha ha hi hi hu hu. Oke. Wara'ahum yauman tsaqila. Huruf tanwin ya, huruf mim ini tanwin an. Dia an. Setelahnya bertemu dengan huruf tha. Maka huruf tanwin kalau bertemu dengan huruf tha dia menjadi ikhfa. Ikhfa itu pemirsa, cara membacanya adalah dengan membuatnya menjadi samar-samar. Contoh, bukan yauman tsaqila, tapi yauman tsa. Jadi bacaannya mal, mal. Ya, kalau tanwin, jadi kondisinya itu ada dua. Kondisi yang pertama adalah nun sukun atau nun mati. Kondisi kedua, ini tanwin ya, kita bicara ikhfa ya. Kondisi kedua adalah sebuah huruf yang memiliki tanwin. An, in, un. Ini dua kondisi. Kondisi pertama nun sukun, kondisi kedua tanwin. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tha, maka dia menjadi ikhfa. Samar-samar bacaannya. Wara'ahum yauman tsaqila. Oke, ingat. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sa. Huruf sa berbeda dengan sin. Bukan sa, si, su, tapi sa, si, su. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Sa, sa, si, su, su. Bukan sa, sa, si, su, su. Apalagi sya, sya, shi, shi, shu, shu. Tapi huruf sa ini sa, sa, si, su, su. Sa, sa. Kemudian kita bertemu dengan huruf qaf.
Qaf bukan ka. Jangan saki, tapi saqi. Ko, qi, ku. Koko, qi, kuku. Ako, iko, uko. Berbeda dengan ka. Kakak, kiki, kuku. Jadi di sini saqila, saqila. Coba 1, 2, 3. Saqila, yauman saqila. Oke? Kita baca dari awal sampai akhir ya, ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Ayat 27, 1, 2, 3. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ayat 28. Nahnu khalaqnahum 1, 2, 3. Nahnu khalaqnahum. Nahnu ini menggunakan hak tipis. Nahnu. Nahnu. Khalaqnahum. Perhatikan selanjutnya kita bertemu dengan huruf kha. Ya, huruf kha. Kha ini bacanya kho, bukan kho, bukan ho, bukan geho, tapi kho. Kho, khi, khu, kho, kho, khi, khu, khu. Khalaqnahum. Nanya panjang. Khalaqnahum. Qaf, ingat qaf. Kalau huruf qaf itu pemirsa, kalau dia sukun atau mati bacaannya, maka dia memiliki sifat qalqalah. Jadi bacanya khalaqa. Qalqalah itu memantul. Khalaqa, khalaqa, khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum. 1, 2, 3. Nahnu khalaqnahum. Humnya, haknya tebal ya. Ini huruf H. Huruf H besar itu bisa ditulis seperti ini. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Oke, bisa seperti ini, bisa seperti ini kalau H besar. Jadi ini huruf H. Setelah na ada H. Khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum. 1, 2, 3. Nahnu khalaqnahum. Wa syadadna asrahum. 1, 2, 3. Wa syadadna asrahum. Ini bertemu kita dengan huruf shin. Huruf shin itu pemirsa bukan seperti sin. Wasadad salah. Tapi wasya, wasya, wasyadadnahum. Shin ya. Sya, sya, shi, shi, shu, shu. Asya, asyi, asyu. Sya ya. Wasya. Tapi tidak boleh monyong. Contoh wasya, sya, sya. Tidak perlu monyong. Sya biasa saja. Sya, sya, wasya, wasya. Oke. Nahnu khalaqnahum wasyadadnahum. Wasyadad. Huruf dal juga memiliki sifat qalqalah yang artinya memantul. Wasyadad, wasyadad. Bacanya seperti itu ya. Wasyadadna asrahum. Nanya panjang 2 harokat. Panjang sampai 5 harokat. Lihat ada garis melintang di atasnya. Tadi sudah kita pelajari ya. Jadi kalau ada garis yang melintang di atas, bacanya bisa sampai 5, bisa sampai 6. Wasyadadna asrahum. Asrahum. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum.
Ro yang ini pemirsa merupakan ro yang tebal ya, karena di sini menggunakan fathah atau vokal A. Jadi kalau ro itu dia A atau U, maka dia menjadi tebal. Asro, jangan asra tapi asro. Asrohum wa syadadna asrohum. 1, 2, 3. Wa syadadna asrohum. Nah, insya Allah jangan kemana-mana dulu pemirsa. Kita akan lanjutkan belajar kita setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah masuk di ayat 28. Kita lanjutkan ya, insyaallah. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na. 1, 2, 3. Wa idza syi'na. Nah, zal, ingat huruf zal tadi sudah kita bahas, ujung lidah bertemu gigi seri atas. Wa idza syi'na, ini hamzah. Jadi bacanya seperti kita membaca kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada petik atas ya. Syi, 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 bukan syik tapi syi, syi'na. Wa idza syi'na baddalna amsalahum. Baddalna amsalahum. 1, 2, 3. Baddalna amsalahum. Ingat ini nanya panjang, ada garis melintang di atasnya. Baddalna amsalahum. Sa, huruf sa ini pemirsa dia beda ya dengan sin ya. Ingat bukan amsa tapi amsa. Oke? Baddalna amsalahum. Kemudian ini haknya hak yang besar. Oke, kita coba baca baddalna amsalahum. Baddalna amsalahum. 1, 2, 3. Baddalna amsalahum tabdila. Amsalahum tabdila. Huruf ba memiliki sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul kalau dia sukun atau kita matikan bacaannya. Jadi bacanya tab, 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 ab, ib, ub. Tabdila. Baddalna amsalahum tabdila. Oke, kita baca dari awal ayat 28 sampai selesai. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Oke, kita coba 1, 2, 3. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kita lanjut ayat 29. Inna hadhihi tazkirah. 1, 2, 3. Inna hadhihi tazkirah. Nun ini tasydid, ingat ditahan baru lepas. Inna, inna. Hadhihi, hadhihi. Haknya hak besar. Yang ini juga hak besar, ya. Jadi kalau hak itu pemirsa, dia sendiri, berdiri sendiri, maka dia seperti dimsum bentuknya. Tuh, seperti itu. Oke. Kalau dia hak itu di depan,
bentuknya seperti ini nih, seperti ini. Nih. Ha itu seperti ini. Kalau dia di tengah seperti ini. Kalau dia di akhir bersambung tapi seperti ini. Tapi kalau dia sendiri seperti ini. Seperti dimsum ya. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Jadi karena ha itu memiliki banyak bentuknya agar pemirsa tidak bingung insyaallah. Inna hadhihi tadhkirah. 1 2 3. Inna hadhihi tadhkirah. Ingat ini zal. Bukan taz tapi tadhkirah. Ini tak marbutoh yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau mau kita sambung gimana Ustaz? Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa. Jadi ininya kita jadikan huruf ta dan dibaca ini tanwinnya masuk ke fa menjadi ikhfa. Faman, oke. Tapi karena di sini ada tanda waqaf, ya, ada tanda waqaf di atasnya atau tanda berhenti, maka kita hentikan bacaannya. Maka tetaplah dia menjadi bacaan ha. Inna hadhihi tazkirah. Kita pindah. Faman syaa. 1 2 3. Faman syaa. Nun sukun bertemu dengan shin. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf shin ini kita berubah menjadi hukum ikhfa. Shin merupakan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Nun sukun bertemu shin dia jadi dibacanya menjadi ikhfa. Bacanya seperti ini. Faman, oke? Faman syaa. Kita baca 1 2 3. Faman syaa. A-nya harus jelas ya pemirsa. A ini harus jelas. Syaa, jangan syaat, syaa, tapi syaa. Masuk ke attakhadha. Syaat langsung pindah ke di sini karena di sini memiliki tasydid. Taknya memiliki tasydid. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Khadzal. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. 1 2 3. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Oke, kita baca ayat 29 dari awal sampai akhir. Inna hadhihi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Baik, 1 2 3. Inna hadhihi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Kita pindah ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna. 1 2 3. Wa ma tasyauna. Sya-nya panjang, lihat ada garis yang melintang di atas. Seperti ini garisnya, ingat, jadi panjang. Namanya mad wajib muttasil. Nah, wajib. Kalau bingung apa, wajib saja, mad wajib saja. Mad wajib muttasil ya. Wa ma tasyauna. 1 2 3. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. 1 2 3. Illa ayyasha Allah.
Perhatikan, nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun kalau setelahnya bertemu dengan ya, namanya menjadi idgham bi gunnah bacanya ya. Ada 6 tuh huruf idgham bi gunnah. Salah satunya adalah huruf ya. Jadi idgham bi gunnah artinya melebur. Melebur bukan an lagi tapi langsung pindah ke huruf selanjutnya yaitu ya, ai. Jadi bukan an yasha tapi ayyasha, ayya. Oke? Ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Oke? Kita coba baca dari wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. 1, 2, 3. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Inna Allah kana. 1, 2, 3. Inna Allah kana. K-nya panjang. Aliman hakima. Ingat ini huruf ain. Huruf ain a. Bukan a tapi a. Aliman hakima. Huruf ain. Ingat. An'amta beda ya. Alhamdulillahi rabbil bukan rabbil a tapi rabbil a. Ini juga sama. Aliman ya, huruf ain. Bedakan antara a dengan a. Ustadz, susah Ustadz, saya belum bisa menyebutkan huruf ain. Gimana caranya Ustadz? Tidak masalah, yang penting kita dalam proses belajar, minimal kita bisa bedakan penyebutan A dengan A. Jangan A semua, tapi A atau A misalnya. Dibedakan tidak masalah. Ingat, karena kita sedang belajar. Yang salah adalah kita tidak mau belajar. Padahal tahu kita salah, tapi kita tidak mau belajar. Itu yang salah, itu yang dosa. Inna Allah kana aliman hakima. Haknya tipis, hakima. Kita baca ayat 30 dari awal sampai selesai. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. 1, 2, 3. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Ayat terakhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu. Dal qalqalah ya. Yudkhilu man yasha. Ini sama saja. Fi rahmatih. Ro-nya tebal. Ro. Kemudian ha tipis. Rahmatih. Ini ha besar. Ini ha kecil. Rahmatih. Tih yang tihnya itu hak tebal ya, hahihu. Yang awalnya roh itu hak tipis, hahihu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. 1, 2, 3. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya, rahmatih seperti itu. Kita pindah lagi. Wal-zalimina. 1, 2, 3. Wal-zalimina. Huruf zo merupakan huruf yang tebal. Zo, zi, zu. Az-zo, az-zi, az-zu. Jadi bacanya wa, az-zo.
wazo, wazo, wazo. Oke? Jadi bacanya wazo, bukan wazo, wajo, keliru. Zo bukan zai, bukan zal, bukan jim. Ada empat yang mirip. Yang satu jim, jajiju, yang satu zai, zazizu, yang satu zal, zazizizu, yang terakhir zo, zozizu. Wazzalimina. 1, 2, 3. Wazzalimina. A'addalahum. 1, 2, 3. A'addalahum. Ini perhatikan nih. A dengan A. Oke? A'adda. Kemudian dalnya tasydid. A'adda lahum. 1, 2, 3. A'adda lahum. Wazzalimina a'adda lahum. 1, 2, 3. Wazzalimina a'adda lahum azaban alima, azaban alima. Huruf ain sama huruf zal. 1, 2, 3. Azaban alima. Kita baca ayat 31 dari awal sampai akhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. 1, 2, 3. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa, selesai sudah pembahasan kita mengenai surah Al-Insan dari ayat 27 sampai 31. Sekaligus 31 merupakan ayat terakhir dari surah Al-Insan. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi di pekan yang akan datang dengan surah yang baru tentunya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan di akhiratnya. Sebab yang kita sedang pelajari hari ini, barusan kita pelajari adalah Al-Quran, sumber segala keberkahan. Barakallahu fikum, insyaallah bertemu lagi di pekan yang akan datang di episode selanjutnya. Pemirsa bisa tonton di jam yang sama dan di hari yang sama tentunya. Atau pemirsa juga bisa live streaming di YouTube kita, TVRI Kalimantan Barat. Barakallahu fikum, pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.